Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usikum nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan melanjutkan episode yang ke-22 tentang sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita berharap semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa mencintai sunnah-sunnah beliau dengan jalan menggali, menghafal kisah-kisah Rasulullah. Kemudian senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian kita berharap semoga kita termasuk orang yang dapat syafaatul udzma nanti di yaumil qiyamah. Semoga saja kita dan sahabat-sahabat yang ikut menonton video ini insya Allah jadikan punya nasib bisa berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, di Raudhah, sekaligus insya Allah ada nasib melaksanakan rangkaian ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut pada episode yang ke-22 ya, Hijratul Muslimin ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke kota Madinah. Perlu kita ingat kembali bahwa sudah 3 tahun berturut-turut yang tahun 10 kedatangan tahun ke-11 ya, kedatangan 4 orang kaum Ansor berbaiat kepada Nabi, memeluk Islam dan langsung menyebarkannya di Madinah. Tahun ke-12 datang juga 12 orang dari Khazraj dan Aus dari Madinah ikut menamai Rasulullah, berbaiat juga. Langsung beliau menjadi pendakwah di Madinah. Dan tahun ke-13 kemarin kita terangkan bahwa kedatangan juga ke Mekah 75 kaum Ansor berbaiat kepada Nabi dan langsung ke Madinah pulang dan berdakwah. Sekarang rencana menerangkan tentang hijrahnya orang-orang muslim Mekah mau ke Madinah ya. Artinya Islam sudah masuk di sana ya, sudah banyak di sana yang banyak di Madinah. Kita rencana apa? Judulnya Hijratul Muslimin ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin muhajirin dari Makkah menuju Madinah ya. Lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah syaddadatil adza ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui, menyaksikan bahwa Islam sudah menyebar di Madinah, mereka orang Quraisy syaddadat lebih kuat lagi, meningkatkan lagi al-adza, memberikan gangguan, bahkan termasuk siksaan ala sahabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat-sahabat Rasul yang ada di Madinah, di Makkah ya. Orang Quraisy ketika menyaksikan, melihat bahwa Islam sudah menyebar di Madinah, mereka syaddadat lebih meningkatkan kembali, meningkatkan lagi al-adza, memberikan gangguan, pilara, menyakiti, mengganggu orang-orang sahabat Rasul yang ada di Mekah. Terus ya,
Oleh karenanya itu fa'amarahum bil hijrah ilal Madinah. Fa'amara, maka Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kepada sahabat-sahabat muhajirin yang ada di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Fa'amarahum bil hijrati ilal Madinah. Beliau Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin di Mekah untuk segera hijrah ke Madinah. Walil haqi bi ikhwanihim mil ansor, untuk menemui, mendatangi saudara-saudaranya yang sudah muslim di Madinah, itu kaum Ansor. Lagi fa amarahum bil hijrah ilal Madinah. Rasulullah memerintahkan supaya kaum muslimin Makkah segera hijrah ke Madinah untuk menemui sahabat-sahabat Ansor yang sudah meluk Islam di Madinah. Fakharaju min Makkah khufyatan. Maka mereka kaum muslimin sahabat muhajirin kharaju, maka keluar min Makkah, dari Makkah, khufyatan, dengan samar-samar ya. Jadi seorang-seorang, susulumputan ya, khufyatan, samar-samar, tentu ngabring ya, ngabring tapi khufyah. Kenapa? Khaufan, karena khawatir, min tanahum Quraisy, min antan in masalah in amtana'ahum Quraisy, khawatir, takut orang-orang Quraisy mencegah mereka minal hijrah, untuk hijrah. Jadi sieun bisi dihalang-halangi ku kaum Quraisy Mekah. Jadi berakatna seorang-seorang ngelenyep, seorang gitu ngelenyep, jadi khufyatan. Warada Abu Bakrin ayyuhajira. Kemudian Abu Bakar, seorang sahabat Rasul yang sangat setia, yang sangat cinta kepada Rasulullah, ikut daftar, ya Rasulullah, aku pun akan hijrah ke Madinah mengikuti mereka. Pamana'ahu ar-Rasul, tapi Rasul mencegah Abu Bakar, jangan dulu ya. Pabakia lahu bi Makkah, pabakia mahu bi Makkah, pabakia mangka Bakar Siddiq tetap renggenak mahu besta karena Rasul di Mekah untuk mendampingi Rasulullah ya. Ya, yang lain masih silakan berangkat ke Madinah. Kalau Abu Bakar Siddiq, jangan dulu kamu, nanti sama saya berangkatnya, biar ada teman gitu, pendamping, karena sudah teruji kesetiaannya, sudah teruji kesolehannya ya. Jadi Abu Bakar mah dilarang ulah warang ngiring ka ngabring sarang kaum muslimin. Kita lanjut. Ittifaqu Quraisyin ala qatlir Rasul. Sepakatnya orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, lamma ra'at Quraisyun anna rasula sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yansuruna da'watahu sammamu ala qatlihi ya. Ketika orang Quraisy menyaksikan pula bahwa bagi Rasulullah sudah banyak para sahabat, sudah banyak para penolong yang menyebarkan Islam, membantu Rasulullah, wa yansuruna da'watah, banyak yang ikut menolong menyebarkan dakwahnya. Waduh, Muhammad ini makin hari makin banyak penambah pengikutnya, Islam makin bertambah,
dakwahnya makin meluas, ya, sammamu ala qatlih, maka mereka berinisiatif, bertujuan, merencanakan untuk membunuh Rasulullah. Kima dibunuh saja Rasul teh, dihalang-halangnya susah, tidak berhasil, kita sepakat kita bunuh saja Muhammad. Orang-orang Quraisy sepakat untuk membunuh Rasul supaya buntu dakwahnya, dihalang-halangi sahabat nama, tetap saja pokoknya masih ada, kita buang bunuh saja. Pokoknya itu Muhammad Rasulullah, kata mereka, ya. Karena itu wattafaku, mereka bersepakat, bermufakat, ala ayyakhudhu min kulli qabilatin syaban, supaya setiap kabilah suku-suku yang ada di Mekah untuk mengutus seorang pemuda, delegasi, ya, karena dia waktu itu di Mekah bermacam-macam kabilah. Setiap kabilah mengutus suatu pemuda untuk menyepakati membunuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yajtami'u amama darihi, para pemuda yang terkumpul dari utusan masing-masing kabilah untuk berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faidza kharaja darabuhu darbata rajulin wahid. Faidza kharaja, ketika Muhammad keluar, darabuhu, supaya mereka memukulnya, darbata rajulin wahid, seperti memukul hamba-hamba, kepada hamba menyiksa. Ulangi lagi. Mereka orang Quraisy bersepakat untuk membunuh Rasulullah dengan cara setiap kabilah dengan utusan seorang pemuda untuk berkumpul depan rumah Rasul, akan membunuh ketika Rasul keluar, segera bunuh dengan bunuh yang biadab, seperti menyiksanya majikan kepada hambanya, kepada budaknya. Ya. Liyatafarraqa damuhu fil qabail. Kalau sudah kumpul pemuda-pemuda punya andil membunuhnya, supaya dengan satu kabilah dengan kabilah yang lain punya tanggung jawab, karena sudah punya andil membunuhnya, ya. Darahnya, ada saksi darah Rasul kepada para pelaku pembunuhan, gitu, ya. Ya, atasnya supaya kenapa setiap kabilah mengutus pemudanya, supaya semua tanggung jawab ketika sudah terjadi pembunuhan, sepakat membunuh. Nah, ya. Fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabatil arabi kullihim, supaya kerabat-kerabat yang dekat semuanya ikut merasa tanggung jawab tentang membunuh Muhammad, gitu, ya. Walakinna Allaha a'lama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bima tafaqat alaihi Quraisyun. Tetapi Allah memberitahu kepada Rasul bahwa mereka sudah siap-siap di luar rumah akan membunuh engkau. Jadi Allah masan uninga ke Kanjeng Rasul bahwa rencana mereka sudah nyampe ke benak Rasulullah. Berikan wahyu kepada Rasulullah. Jadi rencana jahatnya sudah tahu Rasulullah, ya.
wa amarahu bil hijrati ilal Madinah, maka Allah perintahkan Muhammad Rasulullah untuk segera hijrah ke Madinah untuk menemui sahabat-sahabat yang sudah terdahulu berangkat. Ya. Jadi rencana jahat mereka Allah beritahu kepada Rasulullah. Oleh karenanya Rasulullah diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Artinya, jadi hijrahnya Rasul ke Madinah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan inisiatif sendiri tapi diperintah Allah. Jadi Rasulullah mah setiap langkah, setiap gerak, setiap ucapan semuanya dibimbing ku wahyu ya. Tidak bertindak nafsu sendiri, tidak bertindak keinginan sendiri, tapi senantiasa karena wahyu, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian episode yang 22 ini menerangkan tentang hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke Madinah dan rencana orang-orang Quraisy membunuh Nabi, tetapi Allah memberikan tahu pada Rasulullah sehingga Allah perintahkan hijrah ke Madinah ya. Nah, insya Allah pada episode yang 23 adalah tentang hijrahnya Rasul ke Madinah. Jadi sekarang baru ada perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi belum hijrah nama ya. Baru ada perintah untuk hijrah ke Madinah. Episode selanjutnya untuk besok insya Allah akan lanjut dengan judul hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.